Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan komputer dengan spesifikasi next gen gaming. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu next gen gaming. Jadi next gen gaming itu merupakan sebuah produk dari komputer yang dimana di dalamnya itu terdapat spesifikasi yang berbeda daripada komputer lainnya. Nah, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, apa yang melatar belakangi kita membuat sebuah pematerian ini, yaitu yang pertama, karena perkembangan zaman teknologi semakin maju, maka semakin banyak aplikasi atau software yang membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi untuk menjalankannya. Nah, mengapa memilih spesifikasi dengan kategori next gen gaming? Yang pertama yaitu karena paling banyak dicari hampir semua, baik anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun mencari komputer itu dengan spesifikasi next gen gaming. Alasannya karena bisa bermain game juga yang terbaru-baru dan juga bisa mempercepat kinerja pemrosesan suatu aplikasi. Nah, yang kedua itu multitasking. Jadi kita bisa membuka aplikasi lebih dari satu aplikasi tanpa adanya lag. Yang ketiga itu kinerja pemrosesan suatu aplikasi lebih cepat. Yang keempat, desain komputernya yang keren, karena rata-rata komputer dengan spesifikasi next gen gaming itu desain PC-nya itu keren. Jadi orang-orang itu nyaman, tertarik untuk menjalankannya. Nah, yang kelima itu bertahan pada aplikasi-aplikasi terbaru lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan antara komputer spesifikasi next gen gaming dengan komputer biasa? Ya, komputer biasa hanya dapat menjalankan aplikasi-aplikasi dengan jangkauan terbatas. Ya, kita tidak dapat berakses aplikasi yang berat seperti Android Studio, terus game-game terbaru, game PS5 itu yang setaranya itu berat sekali. Nah, itu menyebabkan komponen komputer bisa rusak, crash, gara kita memaksakan memainkan atau menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kalau komputer next gen gaming itu karena spesifikasinya itu sangat keren, sangat wow, maka kita dapat menjalankan aplikasi-aplikasi dengan jangkauan yang sangat luas. Nah, itu yang membedakan antara komputer biasa dengan komputer next gen gaming. Nah, yang harus dipahami sebelum ke tahap perancangan yaitu spesifikasi ini mengacu kepada spesifikasi konsol next gen gaming, yaitu PlayStation 5. Nah, ini perbandingan antara komputer next gen gaming dengan PlayStation 5. Nah, lalu bagaimana bila kita membuat rakitan PC dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi konsol next gen tersebut? Mungkin memang tidak tepat untuk apple to apple, namun setidaknya mungkin kita bisa mendapatkan gambaran beberapa yang harus dibayar dan komponen apa saja yang digunakan. Nah, di perancangan, yang pertama yaitu kita menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3700X. Prosesor Ryzen ini mengusung arsitektur AMD Zen 2 dengan 8 core dan juga kecepatan dasarnya 3,6 GHz. Hal ini menyebabkan bahwa AMD Ryzen 7 3700X ini masih bisa dipacu hingga 4,4 GHz bila memang diinginkan. Sedikit overkill, namun mengingat prosesor di PlayStation hanya akan berfokus dalam membantu GPU mengolah game, sedangkan PC memiliki banyak tugas. Itulah mengapa pilihan prosesor ini sangat direkomendasikan. Nah, di GPU kita menggunakan MSI Radeon RX 5700 MHz. Ketika mencari opsi untuk prosesor masih bisa dicari dengan mudah, maka hal yang akan lebih tricky adalah ketika kita harus mencari opsi untuk pengolah grafis alias GPU, karena PlayStation 5 sendiri menggunakan kartu grafis kostum dari AMD yang membawa arsitektur RDNA 2 dengan performa 10.28 TFLOPS, memori 16GB GDDR6, 36 CAS di 2.23 GHz. Sedangkan AMD Radeon RX 5700 sendiri ada di arsitektur yang masih generasi pertama RDNA, memori yang hanya 14 GB
dan juga performa pasti yang sulit dibandingkan karena GPU di konsol yang dihitung dengan unit teraflops atau TFLOPS. Nah, di penyimpanan kita menggunakan Gigabyte Aorus NVMe generasi keempat SSD 1 TB. Gigabyte Aorus NVMe generasi keempat SSD 1 TB yang kurang lebih mampu mencapai kecepatan transfer yang setara dengan yang dijanjikan oleh PS5 nanti. Sayangnya karena SSD dengan performa dan ukuran ini masih jarang, maka sektor di SSD ini menjadi salah satu membuat daftar harganya membengkak alias mahal. Nah, di RAM kita menggunakan Crosshair Pegasus LPX DDR4 yang dimana di dalamnya itu 2x8 GB. Komputer tidak dapat berjalan bila tidak memiliki RAM terpisah, meskipun di kartu grafis mereka juga menggunakan memori yang kurang lebih sama. Sehingga untuk memenuhi sistem dipilihlah RAM Crosshair Pegasus LPX 16 GB yang tentunya menjadi pilihan paling optimal karena pada saat bermain game pun yang banyak bekerja adalah RAM dari kartu grafis atau GPU. Nah, yang kelima itu motherboardnya menggunakan Gigabyte X570 UD. Untuk motherboard, PlayStation 5 pastinya akan menggunakan motherboard kostum khusus mereka sendiri yang diproduksi oleh Foxconn. Motherboard ini sendiri akan sangat basic dan tanpa banyak ruang untuk modifikasi dan juga upgrade. Berbeda dengan PC atau komputer yang menggunakan motherboard dari banyak vendor dengan keunggulan masing-masing. Dan untuk mengimbangi part-part tingkat tinggi di atas, terutama untuk SSD super cepat yang memang membutuhkan slot PCIe 4.0 untuk dapat bekerja, maka pilihannya jatuh kepada motherboard X570 dan varian paling ekonomis namun tidak menumbalkan kualitas dan performa jatuh pada Gigabyte X570 UD untuk menjalankan semua komponennya. Nah, yang keenam yaitu kita menggunakan PSU atau power supply-nya, yaitu Seasonic Focus Plus Gold FX X550. Power supply mungkin menjadi salah satu part yang belum diketahui dari PlayStation 5. Namun untuk PlayStation 4 maupun Xbox One menggunakan power supply berukuran 250 watt, sehingga memungkinkan konsol next gen PlayStation 5 akan menggunakan power supply dengan besar yang kurang lebih sama. Berbeda dengan PC yang mana komponen yang harus diangkat lebih banyak dan lebih besar, maka dengan spesifikasi di atas membutuhkan setidaknya PSU berukuran 500 watt. Dan untuk built-in, kita memilih untuk menggunakan power supply merek Seasonic tipe Focus Plus Gold 550 watt agar distribusi listrik ke komponen-komponen yang ada bisa tersalurkan dengan baik. Di kesimpulan ada total biaya perancangan. Totalnya yaitu Rp21.450.000. Nah, yang pertama yaitu komponen prosesor. Kita menggunakan AMD Ryzen 7 3700X seharga Rp5.800.000. GPU-nya kita menggunakan MSI Radeon RX 5700 MHz seharga Rp5.500.000. Penyimpanannya kita menggunakan Gigabyte Aorus NVMe generasi keempat SSD-nya 1 TB yang dimana harganya itu Rp4.300.000. RAM-nya menggunakan Crosshair Pegasus LPX DDR4 PC 2116 GB PC 21.016 GB yang dimana 16 GB itu dibagi 8 kali 2 GB seharga Rp1.550.000. Motherboardnya kita menggunakan Gigabyte X570 UD seharga Rp3.100.000. Power supply-nya menggunakan Seasonic Focus Plus Gold FX 550 sebesar 550 watt dan harganya yaitu Rp1.200.000. Jadi total semua komponen yang ada di perancangan ini yaitu sebesar Rp21.450.000. Ini termasuk kategori untuk membuat sebuah komputer dengan spesifikasi next gen gaming. Nah, ada kelebihan dan kekurangan daripada komputer spesifikasi next gen ini,
Yang pertama itu kita lihat di kelebihannya, yaitu pertama, komputer super cepat tanpa lag. Tentu saja dengan komponen super mahal dan super dewa itu ya kita dapat menjalankan komputer super cepat tanpa lag. Komputer dapat mengakses aplikasi secara multitasking ya. Jadi dengan RAM yang besar kita dapat mengakses aplikasi tanpa meng-close aplikasi satunya lagi. Jadi kita menjalankan 3 aplikasi tanpa ada halangan sedikit pun atau lag. Yang ketiga, komputer dapat mengakses aplikasi terbaru ya, aplikasi terbaru yang membutuhkan spesifikasi komputer yang besar untuk menjalankannya tentunya. Seperti game itu sangat membutuhkan spesifikasi yang cukup lumayan untuk menjalankannya. Nah, yang keempat yaitu nyaman saat mengoperasikan komputer tersebut. Nah, dengan adanya spesifikasi tadi itu kita dapat menjalankan komputer tanpa adanya lag, crash, yang error-error tanpa begitu semua. Nah, kita dapat nyaman menjalankan komputer tersebut. Yang kelima itu dapat bermain game next gen setara dengan PS5 ya. Kalian tahu kan PS5 itu gimana tuh? Booming sekali waktu peluncurannya, sehingga game-gamenya itu sangat realistik sekali, sangat nyata gitu. Nah, dengan komputer next gen gaming kita dapat memainkan game yang ada di PS5 tersebut. Nah, lanjut di kekurangan, tentu yang pertama biaya yang mahal. Kalau sampai murah itu mungkin gak akan sampai ke PC next gen gaming kalau murah itu. Nah, yang kedua yaitu perawatan komputer ekstra. Nah, karena sangat komponennya yang sangat mahal itu, kalau sampai rusak kan sangat disayangkan sekali. Jadi kita harus merawat komputer itu sangat ekstra sekali. Yang ketiga, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, tentunya itu karena komponennya yang sangat membutuhkan daya listrik besar. Yang keempat, membutuhkan biaya tambahan untuk komponen luar seperti casing, monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya selaku pemateri untuk presentasi ini. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat Project UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya Rifki, mohon pamit undur diri. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.